Halo Gunners, kembali lagi di channel kita GRI. Gunners Report Indonesia. Iya, kali ini kita mau bahas keluh kesah nih. Kita sebagai Gunners punya keluh kesah terhadap performa Arsenal dari awal musim sampai pertengahan musim ini. Walaupun menyisakan beberapa pertandingan, cuman ya kita anggap sebagai udah separuh musim lah gitu ya kan. Kita udah bosen konten-konten review, preview, karena ya Arsenal udah kelihatan lah permainannya seperti apa dan sebagainya nih. Temen gue namanya siapa? Halo, saya Ricky. Namanya Ricky. Oke. Nah, gue mau nanya nih Ki sama lu Ki. Menurut lu nih, performa Arsenal dari awal musim sampai pertengahan musim ini gimana nih? Ya, menurut gua sih kemarin ya, cara 12 pertandingan tak terkalahkan sih udah lumayan bagus menurut gua. Tapi yang jadi PR sih masih lini serang menurut gua. Karena ya tahu sendirilah lini serang kita gimana. Ya, ada Keita, Balogun, Lacazette dan Auba pun masih belum nunjukin performa yang sangat bagus. Iya, betul. Lebih sering malah lawak ya. Nggak kayak musim-musim sebelumnya ya. Iya, kalau musim sebelumnya kebalik ya. Yang lawak itu bertahannya, sisi pertahanannya, terus sekarang yang lawak malah sisi penyerangannya. Iya, pertahanannya udah bagus sekarang ya. Di saat udah bagus, lini belakang, lini serang malah kurang bagus. Gitu ya. Waduh, terus ini nih, menurut lo nih, Arteta cukup bagus nggak sih menangani Arsenal dari awal musim ini sampai pertengahan musim inilah gitu? Ya, awal sih kurang bagus ya. Mungkin pertengahan udah mulai bagus. Cuman akhir-akhir ini udah mulai kendor lagi. Kesetelan pabrik lagi. Semoga untuk match kedepannya lebih bagus lagi lah, nggak kesetelan pabrik lagi. Amin. Cuman ya kesel juga ya. Kita ngelihat babak pertama kadang permainan bagus, tahu-tahu babak kedua ngendor gitu ya kan, kayak babak pertama udah bagus ofensif ya kan, tiba-tiba babak kedua malah ke defensif ya kan. Itu jadi kayak apa ya, ngasih peluang kepada musuh untuk mendapatkan gol gitu di babak kedua. Makanya sering Arsenal itu kemasukan di babak kedua dan kalah di babak kedua gitu. Kayak gitu kan. Gue setuju kalau itu. Nih terus menurut lu nih dari sisi pertahanan nih, yang gue lihat kan sekarang udah mulai bagus nih, cuman belum ada panutan atau ibaratnya apa ya, sosok yang dituakan lah gitu di back, kayak dulu kan kita punya David Luiz ya kan, kayak gitu kan, Tony Adams ya kan, ibaratnya belum ada nih sosok itu. Menurut lu yang bakal jadi sosok itu apakah orang yang udah ada di dalam atau kita bisa beli pemain dari luar lagi nih? Bagi gue sih belum ada ya kalau di squad yang sekarang. Mungkin kayak Chelsea lah ngerekrut Thiago Silva ya itu jelas kan. Itu jelas kan. Dia sebagai yang dituakan, pengalaman pun banyak dan sudah menjadi kapten untuk beberapa tim besar kan. Iya betul. Jadi ibaratnya bisa jadi panutan lah buat pemain-pemain mudanya gitu. Arsenal harus punya sosok itu. Seperti itu. Itu dari sisi back kita belum punya ya. Iya, dan saran gue sih lebih baik yang sudah bermain di Premier League menurut gue. Ibaratnya yang udah tahu pola permainan di Premier League gimana ya. Jadi untuk nyetel bareng Arsenal dan konsisten di Premier League dia ngerti lah gitu ya kan. Sekalipun mau ngambil dari luar mungkin yang lebih matang gitu ya. Gitu. Terus iya sih menurut gue gitu. Terus kemarin kan sempet nih Tierney cedera nih. Ya kan, menurut lu gimana tuh Tierney ketika udah beres cedera, kemarin sempat main di laga lawan kemarin? Lawan Everton kan. Dia sempat main kan. Menurut lu gimana tuh performa dia setelah pulih dari cedera? Ya, menurut gua emang sih dia udah ngasih satu ya kemarin. Cuman mainnya masih belum memuaskan menurut gua, masih main aman mungkin karena takut cedera lagi ya. Menurut gua sih gitu. Terus dan lebih banyak seperti permainan dia yang dulu lah, balik ke belakang lagi ya. Iya. Oke. Dibandingin dengan Tavares mungkin lebih berani untuk keluar ya. Ya kan. Kayak gitu. Oke. Terus bek kanan aman kali ya Tomiyasu ya. Aman sih menurut. Ya kan, Tomiyasu aman. Cuman nggak ada nih pelapisnya. Cedric tahu sendiri kan, dia belum sampai performa terbaiknya di Arsenal gitu kan.
Kayak Chambers gitu juga belum. Chambers mah jangan ditanya bos, kapan sih dia baiknya gitu ya kan. Terus tengah juga kita cuman punya Pablo Mari sama Holding, tau sendiri lah Mari sama Holding kayak gimana kan. Mudah-mudahan di musim depan Saliba bisa masuk ya. Iyalah, itu yang diharapin. Itu yang diharapin ya, untuk mengisi kekosongan spot yang mungkin nggak tahu Ben White bisa cedera. Ya, untuk pelapis. Terus Gabriel bisa cedera juga. Yang setara. Terus di tengah nih, di tengah tuh belum ada, kita belum punya loh sosok dulu seperti Bergkamp ya kan, Vieira ya kan, di tengah Gilberto ya kan, belum punya tuh orang sosok seperti itu. Ya yang kan, solid di yang tengah. solid di tengah, yang bisa defensifnya kuat, ofensifnya pun bisa ngebantu depan gitu kan. Menurut lu di tengah itu udah ada yang cocok belum untuk squad Arsenal yang sekarang? Menurut gua sih masih belum. Sebelum Kalau dulu kan ada Patrick Vieira dan Gilberto yang sangat solid di tengah tuh. Menurut gua sih sekarang masih belum ya. Masih angin-anginan lah. Kadang bagus, kadang jelek. Cuman kemarin sempet kan si Partey di duetin sama Granit kan, ya kan. Nah itu cukup bagus juga sih menurut gua, gitu. Cukup solid juga, cuman masih beberapa dari Partey atau dari si Granitnya ini melakukan kesalahan yang cukup fatal gitu. Kayak kemarin lawan Everton aja Partey bikin kesalahan yang cukup lumayan. Ujungnya jadi gol gitu buat Everton gitu kan. Granit Xhaka kan sempat cedera nih. Ya kan sempat cedera dan Lokonga diduetin bareng sama Partey nih. Menurut lu lebih cocok Partey dengan Granit Xhaka atau Partey dengan Lokonga? menurut gua sih Partey dan Lokonga. Oke, berarti lu duet itu lebih cocok ya? Iya. Tapi kalau dari sisi gue sih Garnet sih cukup cocok lah buat Partey. Karena apa? Gue lebih suka Garnet tuh ngototnya. Walaupun beberapa tackle-nya merugikan Arsenal lah. Cuman ya kadang tackle-nya dia itu di momen yang pas gitu. Untuk serangan balik dan sebagainya dia berani untuk tackle itu. Sedangkan kayak Lokonga masih takut untuk hal seperti itu gitu. Gitu sih. Berarti sosok belum ada nih ya, sosok pengganti Vieira dan Gilberto kan? Belum ada. Ya kan? Dan menurut lu nih kalau seandai-andai nih kita bisa beli pemain tengah nih, ya kan? Yang lu pengen siapa? Rabiot sih. Rabiot dari Juve ya? Iya, Juventus. Rabiot dari Juve. Tapi kemarin kan sempat isunya kenceng banget tuh, Verratti berapa musim terakhir ini kan Verratti lagi kan. Rumor tiap tahun. Andai Verratti dan Draxler. Sampai Draxler berpanjang kontrak anjir. Andaikan nih Verratti mau, Rabiot mau, lu lebih milih siapa tuh? Rabiot sih. Rabiot. Lebih muda. Karena lebih muda ya. Oke, mungkin di sisi tengah udah cukup 1 atau 2 pemain yang ibaratnya bisa jadi kayak tipenya Vieira lah ya. Defensifnya bagus, ofensifnya pun ngebantu banget ke depan gitu ya kan. Oke, ini untuk di sisi sayap kanan dan kiri. Kita punya Smith Rowe, kita punya kadang Martinelli main ke sayap juga, sama Bukayo Saka nih. Ya kan? Nah, ini belum ada pelapis nih. Ya kan, ketika ada cedera satu kayak kemarin lawan Everton, Smith Rowe cedera, Martinelli turun, chemistry antara Saka dan Martinelli itu nggak ada sama sekali gitu. Ya kan, kayak kemarin ada cukup peluang Martinelli harusnya bisa ngumpan ke Saka bisa nendang ke gawang langsung dan kemungkinan bisa jadi gol gitu. Ini enggak gitu. Beda dengan ketika dia duet sama Smith Rowe gitu. Kayak ketahuan nih dia udah punya chemistry dan dia tahu nih dia kosong pasti dioper gitu dibanding dia syuting untuk ngegolin sendiri gitu. Menurut gua sih yang harus direkrut Renato Sanchez sih menurut gua. Yang lagi hype nih ya. Iya. Ini ya. Itu aja sih menurut gua, Renato Sanchez. Oke. Terus menurut lu siapa? Aduh, gua kalau sayap sih kayaknya sulit ya di Arsenal. Karena gua udah ngerasa ngeklop antara Smith Rowe dan Saka sih. Itu udah ngeklop banget sih. Ya tapi kan butuh pelapis. Iya, tapi butuh pelapis. Ya menurut lu siapa yang harus direkrut? Ya siapa ya? Nggak ada kepikiran gua untuk ke sayap itu gitu. Ya kan? Karena sebenarnya Martinelli bisa, cuman tinggal butuh jam terbang. Terus masih ada Maitland-Niles yang bisa ke sayap juga kan, cuman emang
Maitland-Niles ini kadang Arteta jarang banget ngasih peluang untuk dia bermain gitu. Sebenarnya Maitland-Niles juga lumayan bagus ketika dia main di back sayap pun lumayan lah gitu, dibanding dia main di tengah itu kan, sempat main di tengah kan gitu sih. Terus belum ada sosok kayak Pires lah apalah, belum ya? Belum lah. Belum nih. Depan kita nih ada Auba, Lacazette dan sebagainya. Udah diganti semua lah. Itu ganti semua ya? Ganti semua ya? aja. Tapi kan dulu sempet nih Auba sempet kayak apa, tajamnya hampir sama kayak Henry, bola-bola pun cukup ini ya kan, cuman emang karena umur kali ya. Ya musim semenjak perpanjang kontrak aja, jadi makin menurun. Iya, apa gaji kurang ya? Kayaknya udah cukup sih. Udah tua aja ya. Udah tua. Oke, kalau lu sekarang isu striker yang bakal ke Arsenal lumayan banyak nih. Ada Martinez, terus Haaland aja nggak mungkin lah, ya kan? Haaland, terus si pemain dari Fiorentina itu, ya kan? Vlahovic. Nah, menurut lu dari beberapa pemain isu-isu yang bakal masuk sebagai striker di Arsenal itu siapa yang bakal cocok? Icardi. Icardi belum, isunya belum ini lagi ya, belum naik lagi ya. Iya, tapi menurut gua yang gua pengen sih Icardi aja. Ya walaupun nggak bagus di PSG. Maksudnya dia di Inter juga waktu sebelumnya kan bagus tuh. Lumayan ya. Ya kenapa nggak dicoba aja gitu. Tapi kan tau sendiri Arteta selalu pengen pemain muda kan. Ya kalau ngandelin pemain muda aja sih kadang kan nggak konsisten. Konsisten itu doang ya. Iya. Karena kita nggak tahu mental mereka ketika sama pengalaman tim kan besar ngaruh. gitu. Pengalaman ngaruh, mental juga. Iya pasti itu mental. Kalau gue sih gue pengennya Martinez ya. Martinez kan baru berpanjang kontrak. Cuman ya karena baru berpanjang kontrak, mungkin kalau emang Arsenal niat banget mah logo kocek lebih dalam lah. Menurut lo nih, di Arsenal nih butuh nggak sih sosok pemain yang umurnya itu di atas 30 atau 35? Butuh sih menurut gua. Butuh ya. Chelsea aja butuh. Iya. Makanya dia ngerekrut Thiago Silva. Ya kan? Dia udah pengalaman juga kan, mentalnya udah jangan ditanya lah kalau ada mental. Ya buktinya bisa ngangkat kan kemarin juara Champions. Iya betul. Ya, makanya Arsenal juga butuh sih menurut gua, nggak cuma pemain muda aja. Ibaratnya jadi sosok panutan ya. Kayak musim-musim sebelumnya kan masih ada David Luiz tuh. Iya. Dimana itu kayak juga membantu. Saka, Gabriel bilang bahwa David Luiz itu sungguh membantu dia untuk konsisten, permainan lebih baik lagi gitu. Banyak masukan dari David Luiz yang membangun pemain-pemain kita gitu ya kan. Jadi kita benar-benar butuh sosok seperti itu ya. Iya. Sedangkan Auba harusnya bisa dong seperti itu. Ya harusnya. Cuman kelihatannya ya Auba lebih di saat sesi latihan lebih banyak bercandanya sih ya nggak? Ya kan. Apalagi dengan lihat story dari pemain-pemain Arsenal kan jailnya Auba sama Laka, ditambah sama Pepe ya kan, walaupun Pepe kadang nggak jelas main ya kan. Iya benar. Itulah kalau kesah mungkin itu kali ya. Apa mungkin lo ada tambahan lagi gitu? Kurang sih, gue rindu 4 besar. Wah, rindu 4 besar di zaman Wenger. Walaupun pemain dari anta berantah, tetap 4 besar men. Gak bisa diganggu gugat. Ya? Mentok-mentok di 5 ya? Enggak, jarang ya? Mentok-mentok 4 besar. 4 besar ya? Walaupun budget transfer minim, tapi tetap 4 besar sih. 4 besar. Nah sekarang nih menurut lo Arteta nih sampai akhir musim Arsenal tuh ada di posisi keberapa sih? Ya di atas 10 lah. Di atas 10. Oke, itu yang menurut tanggapan lo dengan kepelatihan Arteta sekarang. Iya. Ya kan. Tapi ketika ada pemain masuk, lo PD-nya di berapa Arsenal? Ya. Misalkan striker ada yang masuk nih, entah dari Fiorentina atau apa gitu. 5 atau 6 mungkin. 5 atau 6. Oke. Ya yang gue harapin sih dari Arsenal bisa masuk Europa League ya. Walaupun Liga Malam Jumat ibaratnya gitu kan. Tapi gue pengen sekali Arsenal nyobain di degradasi sih. Biar belajar kan tahu sendiri dari sejarah kita kan. Nah, kan ya kan Arsenal belum pernah degradasi kan. Sampai lah. Ya siapa tahu jadi pembelajaran kan bisa lebih baik ya, kan. Malu-maluin gitu. lah. Iya siapa juga sih yang mau nonton di Liga 2-nya Premier League gitu kan. Ya gitu kan. Nah itulah keluh kesah kita kali ya. Ya kan keluh kesah kita sebagai Gunners nih
Ya kan, mungkin gunners yang lagi nonton ini punya keluh kesah lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa subscribe juga channel kita, sama like video-video kita, ya kan. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi untuk memberikan konten-konten yang mungkin kalian bisa nikmati gitu. Oke, sekian dari kami. Bye bye Guna.